that you're in a hurry. Saya bernama Albertus Kurniawan Pranamustina. Janji mengambil Diana Eka Permatasari sebagai satu-satunya istri serta mengasihi dan hidup rukun dengan. Saya berjanji hidup bersama dan saling membantu, baik waktu senang ataupun susah, waktu sehat dan sakit, waktu kaya ataupun miskin. Saya berjanji akan menghormati dan setia padanya, dan tidak ada yang menceraikan kami berdua kecuali. Just let ourselves get lost in between the magic and the mystery. Stay lost with me. Sitting here in the stillness and quiet, losing track of the time. Oh, this memory will burn the brightest. Leave it be, let it shine. Just stay lost here with me. We don't have to say anything. Just let ourselves get lost in between the magic and the mystery. Stay lost with me.
Hanya hidup dari Tuhanku. Katakan hanya hidup dari Tuhanku. Hanya hidup dari Mari kita sama-sama kepada Tuhan. Tuhan, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang hidup Tuhan. Kami mau serahkan seluruh rangkaian acara Tuhan pada pagi hari ini Tuhan. Dari awal, pertengahan sampai akhirnya Tuhan. Biarlah Engkau berkuasa, bertata Tuhan dalam ruangan ini ya Bapa. Dan kiranya Tuhan, kuasa-kuasa roh-roh kegelapan Tuhan yang bukan daripada Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus pergi dan tidak boleh Tuhan mengganggu acara pada pagi hari ini Bapa. Terima ujian Allah itu baik. Setia
Pujian begitu indah buat kedua mempelai. Yakinlah Tuhan akan selalu menuntun rumah tangga kalian sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan buat Tuhan. Kita akan pujian, tiada terukur kasih setiamu Tuhan. Kita sudah banyak memuji Tuhan, tiba saatnya untuk kita bersama-sama menerima firman Tuhan. Dan pada saat ini juga dalam hari yang indah di mana pernikahan kedua kekasih kita pagi hari ini. Sebab itu saya ingin menyampaikan firman Tuhan dengan tema membangun rumah tangga yang kuat, kokoh, dan bahagia. Saudara, setiap orang tentu menghendaki dalam rumah tangga itu dalam keadaan kuat, kokoh, dan bahagia. Bukan suatu rumah tangga yang dibangun hanya beberapa waktu lamanya, lalu bubar,
lalu hancur. Tapi saudara, untuk setiap orang masuk di dalam suatu akan rumah tangga yang baru, dia ingin supaya rumah tangga yang langgeng, yang terus untuk kekal. Tapi kita lihat bahwa kehidupan dalam rumah tangga, dalam setiap kehidupan manusia, tidak luput dari berbagai macam guncangan, persoalan, masalah di dalam kehidupan ini. Rasul Paulus dia menggambarkan membangun rumah tangga itu seperti orang yang membangun suatu akan rumah. Kalau dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 10 dikatakan demikian, sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap. Nah, saudara, Paulus dia menggambarkan dalam kehidupannya untuk membangun suatu bangunan rumah. Dia mempunyai suatu rencana, dia mempunyai akan setiap planning yang harus dikerjakan, dengan tujuan supaya rumah itu menjadi kuat, menjadi kokoh. Karena saudara, rumah itu tidak luput dari banjir, dari angin ribut, dari segala macam goncangan. Sehingga kalau rumah itu tidak kuat, tidak kokoh, rumah itu akan roboh, rumah itu akan hancur, dan akan menjadi suatu kerugian yang sangat besar. Juga Yesus dia katakan dalam Matius 7 ayat 24 sampai 27, di mana Yesus dia katakan orang yang bijaksana. Siapa orang yang bijaksana? Adalah orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita hanya cukup mendengar firman Tuhan, tanpa kita lakukan, tanpa kita perbuat, tidak ada artinya. Tapi Yesus dengan tegas dia katakan, setiap orang yang mendengar firman Tuhan dan dilakukan, diperbuat firman Tuhan itu dalam kehidupannya, maka dia digambarkan seperti orang yang membangun suatu rumah dengan dasar yang kuat, dasar yang kokoh. Rumah itu bisa dalam keadaan yang kuat, yang kokoh, yang tahan banjir, yang tahan goncangan. Itu tergantung daripada fondasinya. Mari kita berdoa. Mari kita satu hati mengucap syukur Tuhan penyertaan Engkau di dalam ibadah pada pagi hari ini, dari awal hingga pertengahan ini Tuhan, dan sampai akhirnya hamba-Mu serahkan ke dalam tangan Engkau. Dan terlebih Tuhan, kalau firman-Mu Tuhan biarlah sudah diceritakan saat pagi hari ini, dan menjadikan kekuatan khususnya bagi Diana dan Abed Tuhan, dan kami semua yang mendengar juga Tuhan. Kami boleh diingatkan kembali, ada kasih di dalam kehidupan rumah tangga kami, itu yang akan memperkuat kehidupan rumah tangga kami semua Tuhan. Khususnya pada pagi hari ini dalam kehidupan rumah tangga Abed dan Diana. Terima kasih Tuhan, kalau hamba-Mu sudah berhenti berbicara Tuhan, biarlah Engkau memberkati hamba-Mu Tuhan. Bungkus kami semua oleh kuasa darah-Mu. Kalau kami masih melanjutkan acara-acara selanjutnya, biarlah Tuhan penyertaan Engkau ada di dalam kehidupan kami. Dan terlebih Tuhan, acara pemberkatan nikah kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau berkarya atas kami saat pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan masuk dalam pemberkatan nikah Saudara Abed dan Saudari Diana. Namun sebelum itu saya ingin membacakan
syarat nikah bagi orang Kristen. Saya bacakan dalam Matius pasal 19 ayat 5 dan ayat yang ke-6. Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Ini adalah satu nasihat dalam masuk pernikahan, bahwa saudara Abel akan meninggalkan ayah ibunya. Artinya dia akan membangun rumah tangga sebagai kepala rumah tangga yang akan berdiri, yang akan dia hidup untuk menguasai dalam rumah tangga bersama istri. Mereka tidak lagi dua, tetapi dikatakan menjadi satu daging. Jadi tidak menjadi dua lagi, tapi suami istri itu adalah menjadi satu. Dan tidak ada yang bisa menceraikannya, yang memisahkannya. Apa yang sudah disatukan oleh Allah tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Itu adalah syarat dalam nikah. Dan sekarang kita lihat nasihat bagi mempelai. Saya tujukan untuk mempelai wanita. Dalam Efesus pasal 5 ayat 22 sampai 24. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Demikianlah yang menyelamatkan tubuh. Karena itu, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikianlah juga istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri tunduk kepada suami, sebab suami adalah menjadi kepala rumah tangga, kepala daripada istri, yaitu adalah suami. Dan nasihat bagi mempelai pria dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat 25, 28 dan 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri. Siapa yang mengasihi istrinya mengasihi dirinya sendiri. Sebab seperti Kristus terhadap jemaat. Saudara Abel sebagai suami supaya mengasihi istrinya seperti mengasihi dirinya sendiri. Tidak ada orang yang membenci tubuhnya sendiri, tapi dia akan menjaga, merawat. Demikianlah istri. Biarlah kau kasih, kau rawat, kau jaga, sebab itulah menjadi bagian dalam kehidupan. Saudara Albertus Kurniawan Pratama Setia Sarah, maka kamu berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat? Ya, saya berjanji. Silakan membaca janji nikah. Saya bernama Albertus Kurniawan Pratama Setia, janji mengambil Diana Eka Permatasari sebagai satu-satunya istri serta mengasihi dan hidup rukun dengannya. Saya berjanji hidup bersama dan saling membantu, baik waktu senang ataupun susah, waktu sehat dan sakit, waktu kaya ataupun miskin. Saya berjanji akan menghormati dan setia padanya, dan tidak ada yang menceraikan kami berdua kecuali Tuhan. Apakah Abel
bersedia? Ya, saya bersedia. Janji nikah mempelai wanita. Silakan untuk membaca. Saudara Diana, maukah engkau berjanji di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat? Ya, saya berjanji. Silakan baca janji nikah. Saya bernama Diana Permatasari, berjanji mengabulkan Agustus Gunawan Pradana Setia sebagai satu-satunya suami, serta tidak berjanji hidup padanya. Saya berjanji hidup bersama dan saling membantu baik waktu senang maupun waktu susah, waktu sehat dan sakit, waktu kaya atau miskin. Saya berjanji akan menghormati dan setia padanya, dan tidak ada yang menceraikan kami berdua kecuali. Apakah Diana bersedia? Ya, saya bersedia. Kita akan masuk dalam doa pemberkatan nikah. Saudara jemaat, kita bagi berdiri, kita mau berdoa. Kita akan pujian Yesus Tuhan dan kami bersama. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan. Saat ini Tuhan, kami berdoa buat kedua mempelai suami istri. Engkau Tuhan yang telah menyatukannya, sehingga Tuhan masuk dalam suatu rumah tangga yang baru. Oleh sebab itu Tuhan, kami menyerahkan Tuhan mempelai ini dalam tangan Engkau. Biar Tuhan Engkau kuatkan, Engkau Tuhan pimpin, Engkau jaga Tuhan di dalam membangun rumah tangganya. Kami sadar Tuhan bahwa perjalanan hidup rumah tangga tidak luput dari segala masalah persoalan, dari segala Tuhan macam tantangan. Tapi kami percaya Tuhan dengan kekuatan yang daripadamu, sehingga rumah tangga anakmu ini pulih kokoh, kuat dan bahagia. Oleh sebab itu Tuhan, apa yang sudah Engkau satukan tidak akan bisa diceraikan oleh apapun. Dan saat ini Tuhan, hamba-Mu berdoa buat saudara Abed dan Diana. Saat ini Tuhan masuk dalam pernikahan, dalam Tuhan masuk rumah tangga yang baru. Kami serahkan semua dalam tangan-Mu, dalam berkat nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Boleh Tuhan turun ke atasnya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini dalam tangan-Mu. Berkati Tuhan rumah tangga Abed dan Diana. Biarlah turunkan berkat-Mu. Engkau memberkati usahanya, pekerjaannya, rumah tangganya, buah kandungannya, diberkati oleh Tuhan, supaya boleh melihat kasih kemurahan Allah Engkau nyatakan dalam kehidupannya. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semua di dalam tangan-Mu, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa, kami mengucap syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Silakan jemaat, silakan duduk. Pengantin saling berhadapan. Cincin gambarkan tujuan dari logam mulia yang tidak ada ujung pangkalnya. Demikianlah akan cintamu kepada Allah.
Engkau tulus, Engkau sungguh-sungguh, dan tidak ada yang bisa memisahkan kami kecuali Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, laksanakan. Jangan tutupin ya. Agak maju dikit Mas Apit. Maju dikit. Ya. Saudara Abel, pasangkanlah cincin kepada jari manis tangan kanan saudara. Cincin yang dibuat dari logam mulia dan tidak ada ujung pangkalnya. Demikian cintamu kepada Diana. Dalam keadaan yang sungguh-sungguh yang tidak akan pernah berakhir kecuali hanya maut saja yang akan memisahkan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Di merah di sini. Ya. Jangan tutupin Mas. Intinya. Ya. Mempelai akan menempati pada posisinya. Silakan maju pada. Ya, sekarang sudah sah menjadi suami istri, ya. Harus untuk saling menjaga, saling menghormati, saling mengasihi satu dengan yang lain. Karena sekarang bukan dua, tapi menjadi satu daging, satu imannya. Kita tiba saatnya pengantin akan memberikan penghormatan kepada kedua orang tua. Seiring berjalannya waktu, ku tumbuh dewasa karenamu. Terima kasih aku ucapkan padamu ayah, padamu ibu. Kala terasa lelah
suatu akan korban syukur untuk masuk dalam rumah tangga menjadi buah suruh. Silakan untuk memasukkan. Ya, berdua. Lihat sini. Nah, Bapak Ibu saudara semua, telah berakhir doa pemberkatan nikah saudara Abed dan Diana. Untuk itu kita bersama-sama akhiri. Nanti sebentar pengantin akan masuk dalam pencatatan sipil. Kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu ya Tuhan, buat pimpinan penyertaan sepanjang ibadah, bahkan pemberkatan nikah saudara Abed dan Diana. Semua boleh berjalan dengan baik oleh sebab kasih kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan seluruh jemaat-Mu dalam tangan Engkau. Tuhan, Kau lawat hidup kami. Engkau berkati tiap rumah tangga kami. Berkat Tuhan akan damai sejahtera sukacita-Mu. Kau memberkati dalam tiap usaha pekerjaan rumah tangganya. Apapun yang kerjakan seturut jalan daripada Engkau, Tuhan, yang menjadikan berhasil. Berkat-Mu menyertai kami semuanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sekarang saudaraku yang kekasih, terimalah berkat anugerah dari Allah Bapa, tenteram damai sejahtera dari Tuhan Yesus, dan persekutuan Roh Kudus tinggal tetap memimpin, menyertai, menopang dan memberkati kita semua mulai jam pagi hari ini, besok bahkan sampai selama-lamanya. Tuhan datang kali yang kedua. Terima kasih Tuhan, dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati. Selamat pulang. Dengan demikian, perkawinan Anda telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Imigrasi Kota Yogyakarta dengan nomor 3471-1009009-0023-001 pada hari ini telah dicatatkan perkawinan hari Minggu tanggal 10 September tahun 2023 telah dicatatkan perkawinan antara saudara Albertus Kurniawan Pratama Setia Saragi, tempat lahir Yogyakarta 28 Maret 1994, putra terkasih dari Bapak Gernatus Munda B. Sajarubu dan Ibu FM Reni Kowati HMD, dan saudari Diana Eka Permatasari, kelahiran Madiun 10 Mei 1999, putri terkasih dari Bapak Sunario dan Ibu Jarwini. Dan hari ini telah disaksikan oleh yang pertama Bapak TJ Sukati, yang kedua Bapak Sumati, Pak Sumati, Pak Sumati, dan Pak Sumati yang ini nanti Sumati, oh jadi hampir sama. Dan telah ditandatangani secara elektronik oleh pejabat Bantaran Sipil Ibu Dr. Anda Servis Rezeki dan juga Anda berdua. Dan kami sampaikan kepada kedua dan para saksi dan semua hadirin yang ada di sini bahwa register yang telah ditandatangani tadi akan kita simpan selamanya di Dinas Kependudukan sebagai arsip negara kepada Anda berdua. Nanti akan disampaikan kutipan akta perkawinan baik untuk suami satu dan istri satu. Dan hari ini telah kami ciptakan satu keluarga atas nama kepala keluarga Bapak Ben Nasional Kisah Kisah dan Hukum, yang di situ ada Mas Albertus yang statusnya sudah berubah menjadi kawin tercatat. Dan hari ini juga telah kami ciptakan
kartu tanda penduduk elektronik atas nama Mas Albertus yang statusnya sudah berubah menjadi kawin. Mohon maaf untuk mbaknya belum karena belum penduduk Kota Jakarta sehingga kami tidak bisa mencatatkan. Dan ini semua adalah inovasi dari Dinas Kependudukan yang namanya Mandor Tenan, mandan hanya telu tuntas dalam satu pelayanan. Kematian baru sekaligus mendapat 3 dokumen tuntas dalam satu pelayanan. Kutipan akta perkawinan, kartu keluarga yang seterusnya sudah berubah menjadi kawin tercatat, dan tanda penduduk yang seterusnya sudah berubah menjadi kawin. Semoga ini menjadi tambahan kebahagiaan Anda tidak berapa-apa lagi mengurus administrasi kependudukan Anda. Dan itu membuktikan terima kasih.